saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Matius 14 ayat 10. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dosa Raja Herodes yang secara khusus ditegur oleh Yohanes Pembaptis adalah perkawinannya dengan istri Filipus. Filipus masih hidup waktu itu dan Herodes merayu istrinya dan mengambilnya bagi dirinya sendiri. Di sini kita melihat perpaduan antara kejahatan, perzinahan, hubungan saudara, mengambil istri saudaranya yang sudah mempunyai anak. Karena dosa inilah Yohanes menegurnya, bukan melalui sindiran, melainkan dengan terang-terangan. Yohanes berkata, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Yohanes menyatakan perbuatannya itu adalah dosa. Perbuatan itu tidak terpuji. Perbuatan itu tidak baik. Perbuatan itu tidak halal. Ini merupakan kejahatan yang dilakukan Herodes sendiri. Dosa yang sangat disukainya, dan itulah penyebabnya Yohanes Pembaptis secara khusus menegurnya. Benda apa yang biasanya dijadikan sebagai hadiah? Mungkin bermacam-macam. Mulai dari benda yang kecil seperti sapu tangan sampai kepada yang lebih canggih dan lebih mahal. Telepon genggam, mobil, atau bahkan rumah. Namun siapa yang pernah menyangka bila seorang anak perempuan Herodias meminta kepala Yohanes Pembaptis sebagai hadiah atas kepandaiannya menari pada hari ulang tahun Herodes? Mungkin kita pasti bertanya-tanya, mengapa gadis itu begitu sadis? Ternyata ada dalang yang mengatur permintaan yang tidak berperi kemanusiaan itu. Dialah Herodias, istri Herodes yang sebenarnya tidak sah. Lalu mengapa Herodias menginginkan kepala Yohanes Pembaptis? Karena Yohanes berulang kali memperingatkan Herodes mengenai perkawinannya yang tidak sah. Herodes yang marah kemudian memenjarakan Yohanes. Sebenarnya dia ingin membunuh Yohanes. Hanya saja dia takut pada reaksi orang banyak yang sudah mengakui kenabian daripada Yohanes Pembaptis. Namun Herodias rupanya tidak puas bila Yohanes hanya dipenjara. Karena itu dia memikirkan cara terbaik untuk melenyapkan Yohanes dari muka bumi ini, supaya tidak ada lagi yang meributkan perkawinannya. Pelaksanaan hukuman mati kepada Yohanes Pembaptis sesuai dengan permintaan putri dari Herodias. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Memenggal kepala orang yang mulia itu, ia harus dipenggal dengan segera untuk memuaskan hati Herodias yang tidak akan bisa tenang sampai hal itu terlaksana. Pemenggalan itu dilakukan pada malam hari, sebab ketika itu saat makan malam, dan setelah makan malam, pemenggalan itu dilaksanakan di dalam penjara, bukan di tempat penghukuman yang biasanya. Karena Herodes khawatir akan terjadi
kegemparan. Sangat banyak darah orang yang tidak bersalah, darah para syahid yang dihambur-hamburkan tanpa terlihat. Namun saat Allah datang untuk membalaskan darah mereka, bumi akan menguaknya dan tidak akan menutupinya lagi. Demikianlah suara yang berseru-seru itu dibungkam, terang yang membakar, dan cahaya itu dipadamkan. Demikianlah nabi perjanjian baru itu menjadi korban perasaan caci benci seorang perempuan sundal yang sombong. Demikianlah dia yang besar di hadapan Tuhan, mati seperti orang bebal, tangannya terikat dan kakinya dirantai, dan seperti seorang laki-laki yang gugur oleh orang-orang durjana. Demikianlah ia gugur sebagai martir sejati dalam semua maksud dan tujuannya. Mati meskipun bukan karena pengakuan imannya, melainkan karena melaksanakan kewajibannya. Namun demikian, walaupun pekerjaannya selesai dalam waktu singkat saja, semuanya telah selesai dilaksanakan dan kesaksiannya telah tercapai. Dosa tidak selesai begitu saja dengan berlalunya waktu. Cepat atau lambat, kehadiran Yesus akan membongkar dan menghakimi semua dosa tanpa pengecualian, termasuk semua dosa yang disembunyikan dan dilupakan. Peristiwa ini sekaligus menunjukkan kepada fungsi Yesus kelak sebagai hakim, juga menunjukkan kepada fungsi Yesus sebagai gembala bagi para murid Yohanes yang hidup melayani kebenaran. Kisah Herodes dan Herodias merupakan peringatan bagi kita bahwa orang yang menolak kebenaran akan terjerat terus dalam dosa. Selanjutnya, dosa yang satu akan melahirkan dosa yang lain, dan orang yang mengeraskan hati untuk bertobat. Di sisi lain, dosa itu sendiri akan menimbulkan perasaan bersalah, dan tidak ada kebahagiaan di dalam hidup kita selama belum membereskan dosa di hadapan Tuhan dan mengalami perubahan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, marilah kita bertobat bila kita menerima teguran atas kesalahan kita, baik dari firman Tuhan yang kita dengar ataupun dari orang lain. Jangan keraskan hatimu. Mintalah pengampunan dari Tuhan agar kita hidup dalam sukacita dan damai sejahtera karena hubungan kita dengan Tuhan yang telah dibereskan. Kita juga jadi terbebas dari perasaan bersalah dan terhindar dari jerat dosa hingga tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku. Lepaskanlah semua ini, derita yang ku rasa.